Titik. Tama berkata dengan sinis, menurutku kalian sangat artistik dalam pidatomu. Apapun yang kau katakan dari mulutmu bisa terdengar muluk-muluk. Sesuai dengan maksud yang baru saja kau katakan. Apa kau ingin menyatakan bahwa masalah ini milikmu? Bahwa masalah Melissa dan keluarganya tidak ada hubungannya denganku? Selama kau bisa mendapatkan pengampunan dari Melissa dan keluarganya, masalah ini harus dikesampingkan. Martin memang berpikir demikian dalam hatinya, tapi dia sama sekali tidak berani mengakuinya di depan umum. Jadi dia hanya bisa berkata dengan ekspresi sedih, "Tuan Renza, kamu salah paham. Itu tidak berarti itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya hanya berharap mendapat kesempatan untuk meminta maaf kepada Melissa dan ayahnya. Dan gunakan tindakan praktis untuk mendapatkan pengampunan mereka." Tama memandang Jack Rothschild di samping dan berkata dengan tenang, "Dengar, kamu bisa menyalahkanku karena memperlakukanmu dengan segala cara. Kalian semua sialan, lihat cara dia berbicara. Apa kami mirip denganmu?" Setelah mendengar apa yang terjadi barusan, hati Jack sudah terpuruk. Sekarang dia melihat ayah Eric masih tidak tahu apa harus hidup atau mati dan sedang membicarakan sesuatu. Dia tahu bahwa sangat mustahil untuk membawa orang ini pergi. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Tama, dia sangat menyadari perilaku Tama. Selama kau punya niat untuk memprovokasi dia tidak akan membiarkanmu pergi, apalagi memprovokasi dia. Eric itu berani membunuh orang-orang Tama. Menurut karakter Tama, merupakan keajaiban dia tidak terbunuh. Selagi dia memikirkannya, Martin berlutut di kakinya dan menangis serta memohon, "Tuan, tolong katakan sesuatu, Tuan. Saya dan putra saya mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi di sini sepanjang waktu. Tolong, demi hubungan kita, tolong selamatkan kami. Apapun yang terjadi, anak saya memang melakukan kesalahan, tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia harus diserahkan ke polisi daripada ginjalnya dirusak dan dipaksa menjalani kehidupan kegelapan di sini." Jack Rothschild memandang pria obsesif di depannya dan sangat marah. Dia mengutuk dalam hatinya, "Sial, anakmu telah melakukan hal kotor seperti itu. Kamu masih tanpa malu-malu memintaku untuk menyelamatkanmu. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aku baru saja bertanya pada Tama, memohon belas kasihan. Kurasa Tama akan membenciku di dalam hatinya." Saat ini, Eric yang berada di ranjang rumah sakit juga kesulitan untuk turun dari tempat tidur. Kemudian dia perlahan merangkak menuju pintu seperti anjing sakit yang setengah mati, menangis dan memohon, "Tuan, tolong selamatkan kami, tolong." Ayah Eric bertemu Jack. Ekspresinya tidak yakin dan dia tidak mengungkapkan posisinya. Dia memeluk kakinya dan berteriak, "Jack, tolong katakan sesuatu. Kami adalah saudara, darah lebih kental dari air. Kehidupan kami bergantung padamu. Itu ada di tanganku." Melihat situasi ini, Jack Rothschild kehilangan kesabaran. Mengangkat tangannya menamparkan langsung wajah ayah Eric dan mengumpat dengan marah, "Dasar kau, apa identitasmu? Apa kamu pantas meminta itu dariku?" Ayah Eric terpana dengan tamparan Jack. Dia menutupi wajahnya, menatap Jack dengan kaget dan sedih, dan terisak. Tapi, bukannya tenang, Jack malah semakin kesal dan kembali menamparnya. Martin menangis dan berkata, "Tuan, kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan kami." "Menyelamatkanmu?" Jack tertawa marah padanya, menunjuk ke arahnya, dan mengumpat dengan marah, "Anakmu itu melakukan kejahatan seperti itu, dan kamu masih ingin aku menyelamatkanmu? Aku berharap aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk menyelamatkan Tuan Renza dari memberiku penjelasan." Jack tidak mengatakannya dengan marah. Baginya, hanya ada dua pilihan untuk menyelesaikan atau tidak menyelesaikan misinya di Jakarta.
Jika orang yang masih hidup ditemukan dan orang yang masih hidup itu dibawa kembali, maka selesailah. Jika orang mati ditemukan dan mayatnya dibawa kembali, ini juga merupakan misi yang selesai. Jika dia menemukan orang hidup tapi gagal membawanya kembali, berarti dia belum menyelesaikannya. Dan dia tahu betul bahwa Tama tidak akan pernah membiarkan dia membawa mereka kembali hidup-hidup. Jadi jika dia ingin menyelesaikan tugasnya sekarang, solusi terbaik adalah langsung bunuh mereka berdua dan bawa mayatnya kembali ke Amerika Serikat. Jika keduanya sudah mati, Tama pasti tidak akan menyimpan mayatnya lagi. Oleh karena itu, jika Tama setuju, dia lebih suka mengambil tindakan sendiri dan membunuh dua orang ini. Dengan cara ini, tugas dapat diselesaikan tanpa menyinggung perasaan Tama. Memikirkan hal ini, dia menjadi kejam dan berkata kepada Tama, "Tuan Renza, ayah dan anak ini telah melakukan kejahatan keji. Mengapa kamu tidak menyerahkannya kepadaku? Dan aku akan membiarkan anak buahku membunuh mereka secara langsung." Ketika Erik dan putranya mendengar hal itu, tiba-tiba mereka ketakutan. Mereka awalnya berharap Jack akan menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak pernah menyangka Jack akan membunuh mereka. Akan lebih baik jika kerabat ini tidak datang. Tama memandang Jack sambil tersenyum saat ini dan bertanya kepadanya, "Apa kamu serius? Mereka berdua adalah saudaramu. Seperti kata pepatah, darah lebih kental dari air. Dan saat kau berada di Classic Mansion, kau juga mengatakan bahwa siapapun yang menyinggung keluarga Rothschild harus membayar dengan darahnya. Mengapa kamu malah ingin menyerang kerabatmu sendiri?" Jack mengertakkan gigi tanpa ragu dan berkata, "Tuan Renza, keluarga Rothschild bukanlah tipe orang bodoh yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau saya bilang utang darah harus dibayar dengan darah, itu dengan syarat anggota keluarga tidak melakukan kesalahan apapun. Apalagi orang dari dua keluarga agunan. Bahkan jika kamu adalah kerabat langsung dari keluarga Rothschild, aku akan tetap membunuhmu." Ayah Erik mengumpat dengan marah, "Jack, kamu jahat. Kami berharap kau datang untuk menyelamatkan kami. Tapi kamu akhirnya mencoba membunuh kami. Apa kamu tidak punya hati?" Jack menendang ayah Erik jauh-jauh dan mengumpat dengan marah, "Sial, kamu pasti beruntung karena ini bukan wilayahku. Kalau tidak, aku akan menembakmu secara langsung." Setelah itu, Jack berkata kepada Tama dengan sangat serius, "Tuan Renza, tolong beri aku kesempatan. Beri aku pistol, dan aku akan membunuhnya sekarang." Menyingkirkan dua orang ini, Erik dan putranya sangat ketakutan. Erik, yang sedang berlutut di tanah, memohon dengan getir, "Tuan Renza, ampuni hidupku, Tuan Renza." Ayah Erik juga bangkit kembali, merangkak ke arah Tama sambil berlutut dan menangis. "Tuan Renza, kamu tidak boleh tersihir oleh Jack yang jahat ini. Jika kamu membiarkan dia membunuh kami, itu pasti akan membawamu masalah yang tidak perlu. Anggap saja apa yang terjadi hari ini tidak terjadi dan biarkan kami terus dipenjara di sini." Tama tampak geli sejenak dan berkata kepada Jack, "Kamu ingin membunuh mereka berdua. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kau tidak bisa membawa jenazahnya kembali ke Amerika." "Mengapa?" Jack berkata dengan cepat. "Biarkan saya membunuh mereka berdua dan serahkan mayatnya padaku. Saya bisa mengirim jenazahnya kembali ke Amerika. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun." Tama menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Tolong gunakan otakmu, Jack, mereka sudah lama hilang. Jika kamu membunuh mereka sekarang dan mengangkut mayatnya kembali, apa kau yakin keluarga mereka tidak akan meminta dokter forensik membedah jenazah untuk mengetahui penyebab kematiannya? Jika diketahui orang tersebut meninggal beberapa hari yang lalu, saat kamu datang ke Jakarta, ayahmu akan bertanya mengapa mereka meninggal tepat setelah kamu tiba di Jakarta.
Bagaimana kamu bisa menjelaskan hal ini kepada ayahmu? Jack juga menyadari bahwa jika dia membunuh mereka, waktu kematiannya memang merupakan masalah yang pelik. Pertanyaan? Jadi dia bertanya, Tuan Renza, menurutmu apa cara terbaik untuk membunuh mereka? Ayah Erik pingsan, menangis dan mengumpat. Ada apa denganmu, Jack? Kami tidak pernah memprovokasimu. Bahkan jika kamu tidak menyelamatkan kami, kamu tidak akan bersikeras membunuh kami. Apa yang kamu coba lakukan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.